Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya. Dan jangan lupa anak-anak tetap menjaga kesehatan di rumah. Dan jangan lupa juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentunya anak-anak bisa paham apa yang disampaikan Bu Wahyu. Hari ini Bu Wahyu akan memberikan anak-anak materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Sebelum dilanjutkan Bu Wahyu, anak-anak bisa persiapkan alat tulis terlebih dahulu. Kemudian buka buku Bu Pena jilid 3A halaman 117 sampai 123. Pembelajaran 5. Menemukan pesan dari teks dongeng. Dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan tersebut, kita dapat membaca atau menyimak dongeng dengan cermat. Mendoakan orang lain. Saat kamu berdoa, kamu dapat mendoakan teman atau orang lain yang sedang mendapat kesulitan. Jadi anak-anak, setelah selesai sholat, diwajibkan untuk berdoa. Berdoa yang pertama ditujukan kepada diri sendiri. Dan doa yang kedua ditujukan kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir ditujukan kepada semua orang apabila yang sakit segera sembuh. Mendoakan orang lain adalah perbuatan baik yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua dari Pancasila. Jadi anak-anak jangan bosan untuk berdoa. Jadi dimohon anak-anak setelah selesai sholat berdoanya harus sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya cepat terkabulkan. Ya, jadi anak-anak kalau diajak berdoa jangan bergurau, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Kamu dapat menyelesaikan masalah sifat pertukaran dalam bentuk soal cerita. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik, kita perlu membaca soal dengan cermat. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi yang pertama A-nya di depan, kemudian yang kedua B-nya dulu ditambah A. Jadi itu namanya sifat pertukaran. A dan B merupakan bilangan cacah. Menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Apa itu anak-anak gambar seri?
Oke, gambar seri adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri yaitu ada 4. Yang pertama, mengamati gambar dengan cermat. Yang kedua, memperhatikan susunan atau urutan gambar. Yang ketiga, memahami setiap peristiwa pada gambar. Dan yang terakhir, menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Menceritakan pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Ada banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk orang lain. Apa saja contohnya? Yang pertama, memberi makan tetangga. Itu termasuk perbuatan baik. Yang kedua, meminjami temannya pensil di sekolah. Itu juga perbuatan baik. Jadi ada banyak perbuatan baik yang harus dilakukan oleh anak-anak. Perbuatan baik harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Jadi, anak-anak apabila sudah berbuat baik kepada siapapun, tidak boleh diungkit-ungkit lagi. Contohnya, di sekolah, meminjami temannya pensil, kemudian besoknya diungkit-ungkit, bilang, "Wah, wingi ae tak selangi pensil." Gak boleh anak-anak seperti itu. Itu namanya tidak ikhlas. Jadi anak-anak kalau sudah berbuat baik kepada siapapun harus dengan hati yang ikhlas. Sila kedua Pancasila menjadi pedoman bagi kita untuk selalu bersikap baik kepada sesama manusia. Menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Penggunaan sifat-sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan dapat membantu mempermudah penyelesaian soal. A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dan B merupakan bilangan cacah. Untuk tugas hari ini, anak-anak mengerjakan Ayo Berlatih halaman 118. Ayo berlatih halaman 119. Ayo berlatih halaman 120. Ayo berlatih halaman 121. Dan latihan soal subtema 1 halaman 125 sampai 126. Oke anak-anak, terima kasih. Itu tadi yang bisa disampaikan Bu Wahyu. Semoga anak-anak bisa paham dan jangan lupa mengerjakan tugasnya. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Kalau sudah selesai, nanti tugasnya difoto, kemudian dikirim di grup WA. Sebelum Bu Wahyu akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Bu Wahyu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.